Kamu memakai baju kerjamu dan langsung menuju lab. Tapi tunggu. Pertama-tama kamu memakai tali pelindung dan mengikatnya ke kabel industri untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Dunia yang kamu tinggali ini terbalik, dengan ruang kosong tanpa batas di bawah kakimu, dan lapisan bebatuan dan tanah tebal dan keras di atas kepalamu. Konon katanya dunia ini perlahan-lahan terbalik dan semua orang harus beradaptasi. Anggap saja seperti kelelawar dalam gua. Hanya saja manusia tidak bisa terbang atau mencengkeram langit-langit. Tumbuhan pun tumbuh terbalik tanpa masalah, sehingga tetap ada bahan makanan, buah, dan sayuran. Ada sumber air jauh di dalam tanah, di atas sana. Ada juga lautan berisi air tawar tepat di atas kepalamu loh. Rumahmu seperti rumah-rumah lainnya, dipancang pada permukaan padat di atasmu. Jadi di dalamnya, kamu dapat dengan mudah berjalan tanpa kabel dan pelindung. Tapi di luar rumah, kamu akan jatuh ke ruang kosong tak berujung kalau kamu tidak pakai pelindung. Setelah bertahun-tahun kerja keras, penelitian dan pengujian, kamu akhirnya siap untuk berbicara dengan komite ilmiah dan para insinyur tentang karyamu selama ini dan mengungkap penemuan terbesarmu berikutnya yang dapat merevolusi cara orang bepergian, sehingga mereka tidak lagi harus bergantung pada tali pelindung dan rantai. Kamu sangat bersemangat sampai-sampai kamu hampir meninggalkan rumah tanpa tali pelindung. Ups, kamu memakainya dan membuka pintu depan. Ada rel pengaman di teras rumahmu sehingga kamu tak akan terpeleset dan tidak sengaja jatuh. Pemandangannya luar biasa. Kamu bisa melihat kotamu dari sana. Tepat di tepi teras, kamu punya kabel aman yang terhubung ke dunia luar dengan sistem jaringan yang canggih. Kamu mengencangkan tali pelindungmu dan siap berangkat. Sistem kabel disambungkan pada permukaan padat dan memiliki sistem rel otomatis seperti kereta gantung. Kamu membuka tablet di dock kabelmu dan menekan tujuanmu yang sudah tersimpan sebelumnya dan berangkat. Kabel pun mengangkatmu dan mulai bergerak. Setiap orang punya kabel dan dock pribadi untuk membawa mereka ke tujuan manapun yang mereka inginkan. Kamu menuju lab berayun di sebelah orang lain. Semua orang melambai dan menyapamu. Pagi ini kamu bangun agak terlambat dan tidak punya waktu untuk sarapan. Kamu pun membuka tabletmu, lalu mengetuk kedai kopi terdekat. Sistemnya segera mengatur rutemu dan tempat parkir yang memiliki stasiun dock. Untung, ini bukan jam sibuk. Kalau tidak akan ada tempat untuk mendarat. Kamu pun membuka ikatan pelindungmu dan masuk ke dalam. Semua orang di sini juga tanpa kabel dan duduk menikmati secangkir kopi pagi mereka. Kamu memesan kopi dan donat untuk dibawa pergi. Kamu sudah cukup terbiasa makan dan minum sambil tersangkut di kabelmu, bepergian melintasi ruang kosong di bawahmu. Tepat di sebelahmu ada kereta gantung untuk mereka yang merasa tidak nyaman digantung di kabel, atau bagi mereka yang kabelnya sedang rusak. Kamu melanjutkan perjalananmu dan ngebut ke lab. Untungnya di dunia ini hampir tidak pernah macet. Setiap jaringan kabel sangat unik dan dipetakan dengan sempurna sehingga tidak mungkin kusut. Sistem ini juga dirancang dengan sensor khusus, sehingga kamu dapat menghindari tabrakan. Kamu malah bisa bobok tenang selama perjalanan. Tapi saat ini kamu memilih sarapan dan menyeruput kopi. Tiba-tiba kabelmu berhenti. Kopimu tumpah ke mantelmu dan kamu melihat kesal ke sekeliling. Kamu dan semua orang di sekitarmu tergantung di udara. Semua orang tergantung pada kabel mereka, melihat sekeliling sama sepertimu. Kemudian, kepanikan dimulai. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah. Kamu memeriksa tablet untuk melihat apa yang salah, tapi tabletmu rusak. Kamu mencoba menelepon bagian maintenance, tapi jaringannya error. Karena kamu merupakan salah satu ilmuwan yang menemukan seluruh sistem ini, kamu bisa mereset sistem dan berayun ke lab. Kamu melewati orang-orang yang kaget dan memberi kode dengan tanganmu kalau semua akan baik-baik saja. Kamu berhasil sampai ke lab dan menyadari kalau hanya labmu yang dialiri listrik. Kamu mendarat dan lari ke bagian IT. Pasti ada yang tidak beres. Sepertinya tidak ada orang di sekitarmu. Semuanya tampak terbengkalai dan belum lama ditinggalkan. Kamu menjelajahi gedung dan mencoba menghubungi siapapun yang mungkin tahu sesuatu. Tempat ini adalah fasilitas berteknologi paling canggih di daerah ini. Tapi kamu tidak menemukan apapun. Apakah ini kebetulan? Padahal, hari ini kamu akan mengumumkan penemuan revolusionermu. Tapi semua jaringan kabel malah berhenti berfungsi. Kamu harus segera menyelidikinya.
Kamu pun melihat sekitar mencari petunjuk dan mendapati kalau beberapa komputer sudah dinonaktifkan. Padahal biasanya komputer ini selalu hidup, kecuali kalau generator cadangan mati. Kamu menuju ke ruang bawah tanah yang secara teknis tertanam di permukaan padat di atas sana. Kamu pun mendapati kalau ada orang yang mematikan generatornya. Kamu bersama timmu yang membuatnya. Jadi kamu tahu kalau generator cadangan tidak mungkin dimatikan kecuali ada yang merusaknya. Dan kamu baru saja menemukan petunjuk pertamamu. Kamu melihat kacamata milik rekan kerjamu. Kamu menyalakan kembali generatornya dan kembali ke bagian IT. Kamu memeriksa semua monitor yang mengawasi kota. Sepertinya tidak ada yang berfungsi selain lab ini. Tapi kamu bisa melihat sesuatu. Tiba-tiba kamu melihat beberapa kabel bergerak di perbatasan kota. Di sana terdapat tanah tak berpenghuni yang luasnya sampai berkilo-kilometer dan tidak dapat diakses oleh kabel. Tapi orang-orang berlabuh ke sesuatu yang tampak seperti kapal yang bisa terbang. Tunggu sebentar, itu kan idemu. Kamu akan mempresentasikan prototipe kendaraan terbang. Dan bukan hanya itu, sosok misterius ini tampak mengenakan sesuatu, seperti sepatu roket dengan cengkam seperti tokek di bagian bawahnya untuk berjalan terbalik. Proyek kelelawar, begitulah kamu menyebutnya. Mereka mencuri ide-idemu dan langsung menggunakannya. Kok bisa sih? Kamu memakai sepatu inovasimu dan bergegas menyusul mereka. Kamu melaju kencang melewati orang lain yang masih terjebak. Kamu ngebut secepat mungkin dan tiba tepat pada waktunya. Para pencuri itu belum pergi. Mereka ternyata adalah anggota komite yang akan menonton presentasimu. Kamu menghadapi mereka dan mereka berkata kalau mereka mematikan sistem di seluruh kota sebagai pengalih perhatian sehingga tidak ada yang mengejar. Mereka ingin mengambil prototipe ini dan menjualnya ke kota lain. Kemudian mereka akan membuat kejadiannya terlihat seperti telah ada pencurian selama pemadaman listrik. Teknologi baru ini tidak akan menguntungkan dengan adanya sistem yang sudah dibangun yang telah menghasilkan banyak uang. Kamu mencoba berunding dengan mereka agar mengembalikan prototipe itu dan kembali menyalakan sistem di kota. Tapi mereka menertawakanmu dan menolak. Saat mereka naik ke kapal prototipenya, kamu menghela nafas, menggelengkan kepala dengan frustasi dan mengetuk tombol siaran di tabletmu. Tablet semua orang menyala, termasuk tablet anggota komite. Kamu diam-diam merekam seluruh percakapan dan sekarang semua orang di kota dapat melihat dan mendengarnya. Rasa takut segera terpancar di wajah para anggota komite ini. Karena tidak punya pilihan, mereka menyerahkan diri dan kembali menyalakan sistem di kota. Kamu bangun pagi, berpakaian dan memasang tali pelindungmu. Kamu melihatnya sesaat dan menaruhnya kembali ke rak. Kemudian kamu memakai sepatu khususmu dan berjalan menuju kendaraan terbang yang akan membawamu ke kantor. Setelah skandal tahun lalu, kamu dipilih untuk menjadi kepala bagian teknologi dan sekarang mengawasi perkembangan teknologi di kota. Semua orang semakin menyayangi dan menghormatimu. Kamu terbang menuju kantor dan sebagian besar penduduk beradaptasi dengan cara baru bepergian. Sebagian orang masih memakai kabel dan tali pelindung, tapi hanya sebagai cadangan jika terjadi insiden lagi. Pemetaan baru telah diintegrasikan dan diterapkan untuk menciptakan jaringan transit yang terorganisir. Saat kamu tiba di kantor, kamu segera menuju ruang konferensi untuk presentasi penemuan terbaru timmu. Kamu duduk di kursi dengan layar besar terbentang di depanmu. Kamu tidak dapat benar-benar melihat apa yang terjadi. Semuanya sangat gelap, hanya lampu sorot yang menunjukkan jalan. Kemudian sinar itu menyinari sampah dan barang-barang lain yang berserakan. Barang-barang yang seharusnya ada di duniamu tetapi jatuh ke dalam ruang kosong. Mereka menemukan bahwa sebenarnya ada daratan di bawah ruang kosong yang luas ini. Drone mendarat di permukaan padat dan menerangi area yang tampak seperti gua. Drone ini punya kaki yang bisa dipanjangkan seperti laba-laba dan berjalan ke mulut gua. Di sana terdapat dunia yang benar-benar baru. Pohon dan tumbuhan terhampar sejauh mata memandang. Semua orang di ruangan bersorak termasuk dirimu. Kamu pun mempersiapkan misi berikutnya, mencapai daratan baru ini.